warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana afdal asyhur futihat fihi abwabul jannah gulifat fihi abwabun nar wasuddifat asyayatin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa an'im ala hadal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat isya, tarawih dan insyaallah witir yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi sore kita statusnya shaimin dan shaimat, berubah status kita menjadi muftirin dan muftirat setelah berbuka. Saat ini, jam ini, menit ini kita beralih status menjadi qaimin dan qaimah. Betapa keberkahan yang Allah berikan, terlebih bahwa kita turut menjadi saksi di waktu-waktu di mana Allah goreskan sejarah dari mulai diwajibkannya puasa, aujabat siyamuhu, untuk kemudian wa qiyamul lailihi tatawwu'an, malam harinya kita qiyam ini meskipun sunnah tapi dicatat amal ibadah kita seperti wajib di sisi Allah. Dan kita menjadi saksi dari hari-hari yang insyaallah bagian sejarah di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, petunjuk dan pembanding kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka amanah yang disampaikan kepada saya dari DKM Baitul Hikmah, sesuai namanya Baitul Hikmah, rumah di mana Allah berikan hikmah. Orang kalau sudah berilmu belum tentu dapat hikmah, tapi orang kalau sudah berhikmah pastinya dia berilmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada yang merasa pintar, tapi ada yang pintar merasa. Yang merasa pintar karena memang dia berilmu, tapi belum mendapatkan hikmah. Adapun yang pintar merasa bahwa Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada kita, merasa bahwa ketika DKM kita mengajak kita itikaf, yang diajak adalah orang beriman, umat baginda kita Rasul, dan kita merasa bagian orang yang beriman dan umat Rasul, maka kemudian kita ikut menyamarakan i'tikaf. Ini artinya bahwa DKM Baitul Hikmah yang syukur alhamdulillah
beserta jajaran dan pengurusnya menemani kita beribadah selama Ramadan di masa pandemi jilid 2. Ya, ini coronanya udah ulang tahun, makanya coronanya jilid 2. Ya. Seingat saya, terakhir saya kesini, anak saya baru 1. Sekarang alhamdulillah anak saya sudah 4. Seingat saya. Seingat waktu itu anak saya juga ikut, ya, baru 1. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang laki-laki dan perempuan. Itu artinya suatu nikmat luar biasa, dipertemukan kita di waktu yang baik, dalam keadaan baik, di masa yang paling baik. Bahkan tadi turun hujan, inda nuzulil ghais, doa yang tidak tertolak, inda zahfis susul, ketika gemerincing pedang, inda nuzulil ghais, ketika gemericik turun hujan. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita bonus, karena kita tidak akan mungkin hidup seperti umat Nabi Nuh yang hidupnya alfa sanatin illa khamsin, hidupnya umurnya 1000 tahun dikurang 50, berarti berapa tuh? 950 tahun. Ini saya mau tanya bapak-bapak, mau pak umurnya 950 tahun? Ibu-ibu mau bu? Udah kayak kerupuk diairin. 950 tahun. Alhamdulillah. Iya. Ada ayahanda yang umurnya alhamdulillah udah 85. Luar biasa. Ya, ada yang 85 ayahanda. Nah, bagaimana kita umurnya cuman, kata Rasul, hasadu ummati, puncak umur umatku ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 ada, tapi enggak banyak. Ada yang 950 tahun, rasanya belum ada di umat baginda kita Rasul. Tapi kita bisa mencapai pahala itu ketika kita memaknai apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya bahwa kita berada di malam-malam Ramadan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Maka pertanyaan besarnya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Ramadan itu adalah malamnya Quran? Ada sahabat namanya Atiyah bin Aswad. Siapa Pak? Atiyah bin Aswad. Siapa Bu? Atiyah bin Aswad. Beliau baca Quran setelah buka puasa, nyender-nyender, ya kan. Kemudian baca, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, surat Al-Ahqaf ayat 4. Beliau merenung dan terdiam. Teringat apa yang dibaca oleh gurunya. Dibaca kembali, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam-malam berkah, ada malam Lailatul Qadar. Dibacalah ketika perintah puasa, yang memang notabene waktu itu sedang malam-malam Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dihayati namun tidak bisa memahami. Maka ada satu guru yang seringkali diminta Rasul untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Rasul senang benar kalau beliau yang baca. Maka datanglah dia ke guru ini. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang perawakannya kurus. Makanya kalau saya gemuk, imam kita kurus. Udah benar itu.
Jadi sahabat Rasul yang kurus, bacaannya bagus, yang kalau Rasul minta beliau baca Quran, pasti akhirnya apa? Hasbuka, hasbuka, sambil janggutnya nih goyang-goyang, dan janggutnya membasahi bajunya. Itu artinya apa? Bahwa Rasul kalau Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, beliau udah nggak tahan, meleleh air matanya, membasahi janggutnya, membasahi bajunya. Hasbuka, cukup, cukup. Nah, datanglah Atiyah bin Aswad ke gurunya. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud naik pohon, beliau hobinya selain baca Quran juga naik pohon korma, karena Rasul senang makan korma. Ingin sekali beliau memberikan korma dari tangan beliau. Itu kalau lagi naik pohon korma suka dibecandain. Ya Abdullah lah, mana kering banget naik lagi. Tapi kata Rasul, jangan lihat kurusnya, tapi lihat suaranya. Suaranya aku sudah dengar di surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti sami'tu dafa'naihi fil jannah. Sepertinya Bilal, gesekan sendalnya sudah aku dengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanyalah, ini maksudnya apa ya guru Abdullah bin Mas'ud? Apa kaitannya dengan malam Ramadan? Kaitannya dengan turunnya Quran, kaitannya dengan bahwa Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ternyata beliau menjawab bahwa di malam-malam Ramadan inilah Allah turunkan Quran minallah, dari Allah kemana? Bal huwa Quranun majid fi lawhim mahfuz. Ke lauhil mahfuz namanya. Dari Allah turun ke lauhil mahfuz duf'atan wahidah, sekali. Dari lauhil mahfuz Allah turunkan kemana? Sama'id dunya. Apa itu sama'id dunya? Nanti kalau kita mau pulang, mata kita angkat ke atas. Langit yang kita lihat itu, itulah sama'id dunya, langit yang kelihatan dari bumi. Atau mawaqi'in nujum. Apa itu mawaqi'in nujum? Mawaki titik, nujum kelap-kelip bintang. Kalau sekarang kayaknya nggak ada karena habis hujan. Jadi yang kita lihat sama idunya. Mana yang kelap-kelip? Nggak ada, sebab habis hujan tadi. Tapi kalau panas, nggak ada hujan, nggak ada petir, biasanya kelihatan. Atau disebut oleh para mufassir dengan Baitul Izzah, tempat rumah seperti kita, Baitul Hikmah. Ini Baitul Izzah. Kalau hikmah diberikan hikmah, izzah diberikan kemuliaan. Itu artinya bahwa Ramadan, malamnya Quran adalah di mana Ramadan ini kita diberikan kesempatan mengulang sejarah, menjadi bagian yang nantinya dipanggil Allah. Ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana umatku yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ini kita jauh nggak? Jauh. Fayakumun, maka dia akan bangun. Tapi kata Rasul, illa qalil, sayang cuma sedikit. Nah, maka kita sudah tahu apa itu Ramadan dengan malamnya Quran. Pertanyaannya, untuk siapa malam Ramadan yang turunnya Al-Quran? Allah goreskan dalam tinta emas di surat At-Tahrim, di ayat 6 misalnya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kira-kira kalau kita dekat Quran, kita kena api neraka nggak? Enggak. Siapa yang bilang? Rasul. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi yang membacanya nanti ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kalau kita baca Quran, insyaallah syifa, sehat. Insyaallah baik, tenang.
Kok saya udah baca masih gelisah aja, baca lagi, dosisnya kurang. Kita kalau berobat juga 2-3 kali balik, bukan begitu? Ditambah dosisnya, Quran juga begitu. Lah kalau kita timbang baca Quran, masih galau aja nih Ustaz. Tambah dosisnya, kayak siapa? Kayak dosisnya Buya Hamka. Yang kalau setelah salat subuh, kembali ke rumah, duduk di ruang tamu. Kalau tidak ada tamu, kata Yusuf Hamka, bahwa dia tidak akan pernah bergeser dari tempat duduknya sebelum menghatamkan 6 juz. Kecuali ada tamu, ditutup Qur'annya menerima tamu. Tamunya pergi, lanjut lagi. Yang penting pagi 6 juz. Artinya dosisnya harus ditambah. Dosis siapa lagi? Dosisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang wafat tahun 204 Hijriah. Beliau izin sama emaknya, "Mak, saya mau pamit." "Mau kemana?" "Mau ke Yasrib, Madinah. Ketemu siapa?" "Anas ibnu Malik. Mau belajar kitab Muwatta." Ya, belajar. Beliau berangkat dari Mesir ke Madinah. Itu perjalanan dari Mesir ke Madinah sehari menghatamkan bukan lagi 6 juz, tapi 6 kali hatam Quran. Artinya dosisnya ditambah. Ramadan kemarin hampir seluruh jadwal dibatalkan karena corona jilid 1. Kalau sekarang corona jilid 2, sudah pengalaman. Ya. Pakai apa? Pakai masker. Ya, meskipun pakai maskernya ini beda-beda mazhab. Ya, ada yang mazhabnya begini. Ya, satu mazhab ini. Ada yang mazhabnya yang kedua gini. Ya. Ada yang ketiga udah kelipat-lipat. Udah makan kolak dia, udah makan apa aja lupa dia pakai masker. Ya, itu warnanya udah berubah. Ya, ada mazhab yang keempat. Ini mazhabnya kelihatannya antara jam 10 sampai setengah 12. Ya, makanya gini dia. Biasanya abang-abang Gojek, Grab, ya. Bapak perhatiin kalau jam-jam 10, jam 11 tuh banyak maskernya pindah ke mata. Ya, kadang-kadang pinggir jalan dia menepi. Kenapa? Menjaga dirinya, karena di rumah ada anak dan istri mungkin yang menunggu. Itu artinya bahwa setelah kita memahami itu, kita adalah bagian yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, anak kita, keluarga kita untuk berdekatan dengan Al-Qur'an. Kapan kita mulai? Sekarang. Ramadan ini, yang malam hari ini malam ke-24. Sisa minggu depan. Insya Allah kalau kita panjang umur, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dengan jam yang sama, di waktu yang sama, minggu depan, pekan depan kita sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena maklumat yang sudah beredar, konjungsi itu bertemu di 14.02 antara matahari dan bumi, itu artinya sorenya sudah berganti bulan. Maka bisa jadi Rabu malam sudah takbiran dan Kamis paginya Idul Fitri, persis seperti hari ini. Rasanya baru kemarin kita senang ada Ramadan, nggak kerasa sudah sebentar lagi meninggalkan kita. Ayo kita mulai sekarang. Kenapa? Karena yang sunnah-sunnah jadi wajib. Karena Allah yang langsung membalas. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kita ambil sekarang, satu huruf dibalas 10 huruf. Dibalas sekali lagi 70, kali 100. Itu kalau bulan biasa. Tapi kalau Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa yang bilang? Imam Muslim. Diajarkan oleh gurunya siapa? Imam Bukhari. Diajarkan oleh gurunya siapa? Abdullah bin Maslamah. Diajarkan dari gurunya siapa? Anas ibnu Malik. Diajarkan dari gurunya siapa? Abu Zinan. Di atas lagi diajarkan dari gurunya A'raj. A'raj dapat dari Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, yaitu Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammad.
Ini artinya bahwa peluang besar, ayo. Kenapa? In harrama kullu harumat kullu. Kalau Ramadan kita nggak dapat, jangan pernah mimpi. Kalau Ramadan kita nggak mulai, mohon maaf lahir batin, susah kita akan mulai di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kenapa demikian? Rasul yang sampaikan, kalau kita nggak dapat kemuliaan Ramadan, kita nggak ambil, kita nggak mulai, jangan bermimpi. Kenapa? Innallaha zayyana syuhur. Karena Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan apa? Bisyahri Ramadan. Dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Wa zayyanal anbiya. Allah hiasi nabi-nabi dengan apa? Bizinati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ayo. Meskipun bacaan Quran kita itu masih terbata-bata. Masih nge-rap. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak apa-apa. Man qara'al Qur'an, siapa yang baca Quran wa yatata'a, dia terbata-bata, susah, sulit, berat lidahnya untuk mengucapkan Al-Qur'an. Diajarkan oleh siapa? Lagi-lagi guru. Siapa dia? Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ketika Umar ibn Khattab diangkat jadi khalifah, sedih ketika Abu Bakar wafat, diperintahkan oleh Umar berangkat ke Kufah. Kemana? Ke Persia. Berangkat dia ke Persia, mengajarkan Al-Quran 15 sanatan, 15 tahun. Setelah 15 tahun, faraja'a ila Madinah, kembali ke Madinah, sudah berganti khalifah. Yang tadinya Umar ibn Khattab telah wafat, digantikan dengan Khalifah Utsman ibn Affan. Begitu pulang ditanya Khalifah Utsman ibn Affan, ya Abdullah ibn Mas'ud, fama baluka, kenapa? Apa gerangan yang membawa engkau kembali kepada Madinah? Kata beliau, taraktuhul Kufah, aku tinggalkan Kufah karena aku sudah memberikan pelajaran, sudah mengeluarkan generasi-generasi Quran di Kufah. Dia pulang ke Madinah karena merasa sudah melahirkan tanggung jawab menuntaskan amanah yang diemban oleh beliau ketika Khalifah Umar ibn Khattab, melahirkan generasi-generasi Quran di Kufah. Maka dia berani pulang. Ditanya, wasiat apa yang bisa kau sampaikan 15 tahun di Persia? Apa yang disampaikan oleh beliau? Ini yang paling penting. Beliau sampaikan, nahnu nas'abu fi hifzi alfazil Qur'an wa yashulu alaina ala amal bihi. Kita ini, ya, ini terakhir, kita ini sulit untuk melafazkan Quran apalagi menghafalnya. Tapi kita mudah mengamalkan Quran. Wa yati min ba'dina, generasi setelah kita nantinya itu yashulu, dia mudah melafazkan Quran, menghafal Quran, tapi wa yus'abu alaihi al-amal bihi, mereka sulit mengamalkannya. Rumah-rumah tahfiz mulai berdiri, anak-anak hafal Quran mulai banyak. Anak-anak kecil itu lumayan banyak hafal Quran. Di Kiomas, Wabumi, SMP, SMA hafal Quran, tapi maaf, Qurannya hanya di otak. Begitu dia pulang lupa, tetap dia berdua-duaan dan seterusnya. Itu artinya apa yang diprediksi oleh Abdullah ibn Mas'ud ini terjadi sekarang. Anak kita gampang hafal Quran, tapi begitu buka puasa, yang tangan kanan makan gorengan, tangan kirinya minum es kelapa. Padahal kata Rasul, ya gulam, wahai anak Adam, ya, idza akalta, kalau makan, syamillah, ya, makan tangan kanan, kul biyamin, jangan pernah tangan kiri. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali, karena yang makan tangan kiri dan minum tangan kiri cuma setan. Imam Syafi'i sulit menghafal, Qurannya hilang. Datang ke Imam Waqi, apa kata beliau? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, disuruh meninggalkan maksiat.
Artinya anak-anak kita belakangan ini mudah dia membaca Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran, tapi sulit mengamalkan. Maka kita diberikan peran yang terakhir oleh Rasul, murru sabiyakum bis shalah. Kita ajarkan anak kita salat berapa tahun? 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun diapain? Fadribuha. 365 hari. Dikali 5 kali berarti 1825 kali. Pertanyaannya, apakah kita sudah ngingetin anak kita sebanyak 1825 kali? Tidak makan dengan tangan kiri, tetap makan dengan tangan kanan. Ya. Kalau dia sampai 10 tahun, berarti dikali 3 tahun. Jadi berarti 5.475 kali. Ada yang Bapak Ibu udah ngomong 5.745 kali. Jangan makan tangan kiri, tangan kanan. Ya. Kan belum.